Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yuk langsung saja simak videonya. Pemikiran ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis pada masa kehidupan Rasulullah abad ke-7 Masehi, yang mana pemikiran para sarjana muslim atau tokoh pemikir ini pada dasarnya berusaha mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran. Menurut Siddiqi, ada beberapa sejarah pemikiran yang diantaranya yang pertama ada periode pertama atau fondasi, kemudian dilanjut pada periode kedua, kemudian periode ketiga, dan yang terakhir adalah periode kontemporer. Masuk pada periode pertama atau fondasi pada masa awal Islam pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, yang dimana terdapat beberapa tokoh pemikir yang diantaranya yang pertama ada Abu Hanifah. Pemikirannya meliputi konsep ekonomi berupa salam yang merupakan bentuk transaksi pihak penjual dan pembeli yang sepakat atas barang yang dibeli dikirim setelah membayar tunai. Lalu dilanjut pada tokoh pemikir selanjutnya yaitu Abu Yusuf. Pemikirannya mengenai menentang pajak atas tanah pertanian, kemudian pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian pembayaran pajak. Lalu tokoh pemikir yang ketiga ada Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani yang berisi mengenai aturan syariat ijarah, tijarah, ziraah, dan sinaah. Lalu tokoh pemikir yang keempat ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam yang membahas mengenai keuangan publik atau kebijakan fiskal secara komprehensif. Dilanjut dengan tokoh pemikir yang kelima ada Harits bin Asad Al-Muhasibi yang memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan, industri, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Dan tokoh pemikir yang keenam ada Ibnu Miswah yang membahas mengenai pertukaran barang jasa serta peranan uang. Dan tokoh pemikir yang terakhir ada Mawardu yang membahas mengenai pemerintah dan administrasi yang meliputi kewajiban pemerintah, pendapatan, dan pengeluaran negara. Nah, sekarang kita masuk pada periode kedua pada tahun 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 sampai 1446. Pada periode ini, banyak terjadi korupsi dan deklarasi moral serta melebarnya kesenjangan golongan. Akan tetapi, secara umum, kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam kemakmuran. Adapun pemikiran-pemikiran besar pada periode ini diantaranya adalah yang pertama ada Al-Ghazali yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan. Dilanjut ada Ibnu Taimiyah yang membahas mengenai problema ekonomi yang dihadapi baik dalam tinjauan sosial maupun hukum fikih Islam. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun yang membahas mengenai menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas serta menghubungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan ketersediaan faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir ada Nasiruddin yang berpendapat bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga terciptanya kerjasama serta menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya masuk pada periode ketiga di mana kejayaan ekonomi umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun, dalam 200 tahun terakhir, terdapat beberapa pemikir ekonomi yang berbobot. Di antaranya, yang pertama ada Syah Waliullah mengenai rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Kemudian ada Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah,
Selanjutnya masuk pada periode kontemporer, di mana pada masa ini adalah masa kebangkitan intelektualitas di dunia Islam. Adapun tokoh pemikirnya, yang pertama ada Bakir al-Sadr, di mana pemecah masalah ekonomi terjadi karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai pengaruh dari ekonomi kapitalitas. Dan yang kedua ada Taqiyuddin An-Nabawi, di mana prinsip dasar ekonomi Islam dijalankan atas asas kepemilikan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Apabila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.